Hai, selamat datang di podcast Starting Point. Starting Point adalah podcast yang dikelola oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Mengangkat nama Starting Point, podcast ini akan menjadi titik mula bagi diskusi menarik tentang ekonomi sirkular untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Mengundang pembicara keren dan berpengalaman, kita akan gali kisah sukses inisiatif ekonomi sirkular dari berbagai sudut. Masing-masing dari kita bisa jadi agen perubahan dunia yang lebih baik. So stay tuned for more inspirations. Starting Point, start your act now. Kesan pertama, ini program yang luar biasa menurut kami. Karena ini mengajarkan kepada kita, ini adalah salah satu praktek hukum kekeralan energi itu ya. Energi itu sebenarnya tidak akan hilang, dia muter saja. Dan itu yang mesti kita lakukan di sekolah. Oke. Oh, ini tekniknya masih di bawah ya, keilmuan tekniknya masih. Ini sebenarnya program yang sebenarnya mudah, tapi kalau tidak segera dilakukan menjadi sesuatu yang sulit. Halo semuanya, selamat datang kembali di Starting Point Podcast Circular School Series bersama saya Boy Arga Putra Pratama sebagai host kalian. Dan pada kesempatan kali ini kita sama-sama ditemani oleh Bapak Rosid Mustafa MPD selaku Kepala dari SD Birrul Walidain Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Iya. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, bahagia Mas. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat datang Bapak di ruangan podcast ini. Mungkin boleh cerita sedikit tadi perjalanan dari Sragen ke Jogja berapa lama, gimana pengalamannya? Ya, untuk pertama perjalanan kita agak awal karena biasanya jam-jam sibuk memang perjalanan dari Kartosuro sampai Jogja itu lumayan. Lumayan macet ya Pak ya? Kalau Sragen sampai Solo 30 menit 30 nyampe. menit. Tapi kalau dari Kartosuro sampai sini tidak bisa terprediksi. Oh, karena trafiknya memang Wis berangkat jam 8 sampai sini jam 11.15. Langsung ke sini, istirahat sebentar, sholat, terus ke sini lagi. Oke, berarti total berapa lama Pak yang dibutuhkan dari Sragen sampai ke Jogja? 4 jam. 4 jam? Ya. Oke, jauh sekali berarti ya ini. Iya, sebenarnya dekat. Cuma karena perjalanannya lama itu jadi terkesannya jauh. Oke, ini saya itu kalau perjalanan normal biasanya 2,5 jam. 2,5 jam ya. Iya. Oke, berarti saya mengucapkan terima kasih sekali lagi ke Bapak sudah menempuh perjalanan 4 jam teman-teman sampai di sini untuk bisa ngobrol sama kita semua di Starting Point Podcast ini Circular School Series. Oke, kalau gitu mungkin karena saya udah kenal ya sama Bapak Rosid, boleh Bapak Rosid perkenalan ke Trademates di rumah gimana Bapak siapa, bagaimana ceritanya bisa menjadi kepala sekolah di SD Birrul Walidain ini. Ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arga dan tim dari Circular School. Saya Rosid Mustafa dari SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. Cita-cita pertama sebenarnya kami tidak sebagai guru, karena saya ngambil studinya di teknik elektro. Oh, jauh sekali ya. Jauh dari bidang pendidikan anak ya Pak. Ngajarnya di sekolah, apalagi sekolah dasar. Tahun 2024 saya lulus ya. Dan 2025 baru tertarik ngajar di SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. 2005 sampai 2010, kami kebetulan dipercaya untuk ngajar itu. 2010 masih sebagai guru. Masih sebagai guru. Betul. 2010 itu kemudian diangkat menjadi kepala sekolah. Karena kemarin memang kepala sekolah kami yang pertama punya cita-cita target yang luar biasa. Betul. Ketika lulusan pertama kali dari SD kami yang keluar harus menjadi minimal juara 3. Waktu itu masih ada namanya ujian nasional. Qadarullah waktu itu peringkat 5. Dan saya kebetulan waktu itu juga sebagai tim ujian nasionalnya. Karena saya memegang mata pelajaran IPA. Ya karena sesuai dengan target dari kepala sekolah, beliau bertekad kalau memang tidak bisa peringkat 3 besar minimal, beliau mau mundur. Makanya mau nggak mau sebagai tim
tim ujian waktu itu harus bertanggung jawab. Oke, berarti Bapak Saya menggantikan gitu ya. Iya. Oke, tapi sejauh ini alhamdulillah aman ya Pak ya. Alhamdulillah aman. Enjoy menikmati jabatan barunya. Kalau dipaksain juga harus enjoy. Iya, karena sudah dari... setiap pekerjaan kalau tidak dilakukan dengan enjoy hasilnya tidak maksimal. Betul, betul. Berarti total sudah dari tahun 2010 2010 saya jadi sudah 12 tahun ya berarti Bapak menjadi kepala sekolah di SD ini. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang jabatan Bapak sebagai kepala sekolah di SD Birrul Walidain ini, kemarin kan sempat dapat undangan ya Pak ya dari JBI bersama dengan PSPD untuk menghadiri acara IKPA Indonesia Grand Principal Award 2022 untuk berkesempatan mendapatkan informasi baru, terus pengalaman baru, pengetahuan baru tentang circular school atau ekonomi sirkular ya, penerapan ekonomi sirkular. Mungkin boleh diceritakan Pak kesan dan pesannya gitu selama Bapak mengikuti kegiatan itu apa? Oh ya. Kesan pertama ini program yang luar biasa menurut kami. Karena ini mengajarkan kepada kita, ini adalah salah satu praktek hukum kekelolaan energi itu ya. Energi itu sebenarnya tidak akan hilang, dia muter saja. Dan itu yang mesti kita lakukan di sekolah. Oke. Oh, ini tekniknya masih di bawah ya. Keilmuan tekniknya masih tergambar dengan jelas ini. Jadi konsep itu yang kemudian mau kita ajarkan ke anak-anak kita. Jadi wah ilmu baru ini. Jadi konsep circular school gayung bersambut dengan konsep yang adiwiyata. Betul. Makanya kami kesini tadi bawa ketua tim adiwiyata dan ketua tim circular school. Karena konsep adiwiyata sama sebenarnya adalah salah satu contoh terjemahan dari circular school itu. Gitu Mas. Jadi kemarin memang satu ide yang memperkuat gagasan untuk istilahnya membuat anak-anak kita itu bisa hemat energi sekaligus tidak menghambur-hamburkan energi bagi mereka. Oke ya. Jadi memang di mana saya juga setuju dengan apa yang Bapak sampaikan, di mana adiwiyata memang ada korelasinya ya dengan ekonomi sirkular. Nah, mungkin boleh dijelaskan juga Pak program yang sudah dilakukan oleh baik itu tim yang ekonomi sirkular ya khususnya ataupun tim adiwiyata yang kemudian ditarik ke dalam konsep ekonomi sirkular di sekolah Bapak sudah apa saja programnya? Oke. Untuk konsep sirkular sebenarnya kita kemarin sudah mulai ini EcoBrick. EcoBrick pernah kita lakukan tapi mandek di tengah jalan. Karena ya memang belum ada kesadaran secara semuanya dari warga sekolah kita untuk menyusun konsep EcoBrick itu, pengurangan sampah. Yang kedua kemarin kita melihat yang sampai sekarang kita lakukan yaitu ini daur ulang air wudhu. Jadi pemanfaatan limbah air wudhu yang kita pakai untuk perikanan. Sementara yang kita pakai yang kita pakai benih adalah ikan lele. Pernah dulu ikan nila setahun nggak besar. Makanya capek itu kalau kalau untuk konsumsi kelamaan. Makanya kita ikan lele saja 3 bulan panen terus gitu. Berarti nantinya ikan lele itu juga dikonsumsi lagi sama masyarakat sekolah. Iya, biasanya dipakai kalau acara-acara acara-acara santai sekolah. Di akhir semester atau kita satu semester kan 6 bulan. Jadi tengah semester itu 3 bulan berarti saatnya panen. Jadi kalau pas habis rapat ngambil itu dipakai untuk itu lauk. Ya, memanfaatkan apa yang sudah dikembangkan ya Pak ya, tentunya dengan nilai karena punya nilai ekonomi ya. Jadi coba dimanfaatkan aja. Iya. Selain itu ada apa lagi Pak programnya? Program kemarin, program dadaan sebenarnya ini usulan dari teman-teman semua juga, terutama dari ketua tim sirkular itu berkaitan dengan anak-anak itu kan sayang sekali terhadap mainan yang mereka buat. Nah, makanya kita ajak anak-anak silakan berbagi dengan mainannya. Nah, itu bermanfaat loh. Nah, kalian kalau beli mungkin banyak sekali waktu dulu beli 50.000 atau berapa, coba itu yang sudah kalian tidak senangi dijual di sekolah, laku enggak? Berarti mengajak anak-anak untuk mungkin menjual kembali mainan yang sudah tidak dipakai ya, karena kan mainan sifatnya hanya di saat-saat tertentu mungkin ya, mainan waktu bayi dan pastinya akan menghasilkan keuntungan ekonomis juga untuk si anak itu sendiri. Tapi kemarin memang kita tekankan ke anak-anak, jadi mainan yang kalian jual itu bagaimana kemudian bisa memberikan manfaat kalian untuk bersedekah, istilahnya berinfak. Kebetulan kan sekolah kami itu membangun masjid. Dan programnya belum selesai. Nah, itu kita ajak anak-anak semua hasil penjualannya kita infakkan ke pembangunan gimana itu.
dengan embel-embel kemarin gitu. Nah, coba mainan bekasmu itu bisa loh menarikmu ke surga gitu. Iya, betul sekali. Jadi membawa berkah juga ya Pak ya dari Padahal mainan. mainan bekas gitu. Apalagi sudah karena mungkin anak-anak kan gampang bosan ya kalau masalah mainan. Jadi daripada tidak terpakai mending dijual dan hasilnya dimasukkan ke infak masjid gitu. Oke, keren sekali. Kalau untuk yang di sisi digital Pak, adakah platform Instagram atau YouTube yang dimiliki oleh sekolah Bapak dalam menyampaikan informasi ekonomi sirkular? Kalau YouTube kita punya namanya YouTube SD Birul Sragen gitu. Instagram juga SD Birul Sragen. Di apa itu? Di Twitter juga ada SD Birul Sragen juga. Tapi kita maksimal di IG sama di YouTube-nya. YouTube. Boleh Pak diajak dulu mungkin teman-teman Trade-mates di rumah untuk follow, subscribe Instagram, YouTube-nya. Silahkan. Oh ya. Halo, terima kasih teman-teman sekalian. Nah, kami mengajak untuk bisa follow di IG kami dan di Facebook kami sekaligus di YouTube kami di SD Birul Sragen. Oke, SD Birul Sragen SD Birul dicatat, Sragen. langsung di search, terus di follow dan di subscribe. Pastinya di dalamnya ada banyak informasi apa ya seputar Iya, SD informasi, Sragen, iya. program-programnya pun juga yang berkaitan dengan ekonomi sirkular. Oke. Kalau gitu kita coba tarik kembali Pak ke program-program tadi. Nah, di saat Bapak dan juga tim yang dibentuk oleh Bapak ya untuk menangani masalah ekonomi sirkular ini, adakah tantangan dalam melakukan atau mengimplikasikan program tersebut? Iya. Tantangan mesti ada ya. Pasti. Iya. Setiap kali program tantangan mesti ada. Tapi kemudian kita ajak mulai pertama dari teman-teman tim itu kita istilahnya yakinkan pada mereka bahwa program baik walaupun di awal atau di tengah jalan itu ada tantangan, pasti nanti semua akan mengikuti karena ini program baik. Betul. Jadi kita menekankan ke teman-teman itu jangan jangan fokus ke tantangan, tapi fokuslah pada hasil akhir yang akan kita capai. Karena orang itu biasanya melihat dari hasil akhirnya, bukan dari prosesnya. Dari prosesnya. Iya. Kalau kita misalnya kalau kita kendor di saat tantangan pertama muncul, ya udah orang akan selamanya akan mencibir kita. Bahwa program kita itu weslah program asal dan program yang nggak pernah jadi. Makanya penekanan kami yang pertama ke tim itu jangan fokus ke masalah, tapi fokuslah pada tujuan akhirnya bagaimana. Oke, kita highlight ya teman-teman, jangan fokus ke masalah tapi fokus ke dampak yang akan ditimbulkan ya Pak ya, dampak yang akan bisa diberikan, terutama untuk dampak positif ya Pak ya. Oke, terus mungkin dari sisi Bapak sendiri, bagaimana cara Bapak untuk bisa memotivasi teman-teman kan dalam menerapkan suatu program tertentu atau dalam mengimplementasikan suatu konsep itu kan pasti pemikiran orang beda-beda, dan sebagai seorang pemimpin harus bisa menyamaratakan konsep itu gitu. Bagaimana cara Bapak untuk bisa menjaga atau memotivasi rekan-rekan mungkin guru atau bahkan siswa di sekolah Bapak untuk tetap berjalan dalam satu lini ekonomi sirkular itu Pak? Yang pertama ini kita bentuk tim. Yang kedua memang dari sisi pimpinan sekolah itu harus bisa menjadi contoh. Karena setiap program yang dilontarkan oleh sekolah mesti pertama yang dilihat adalah pimpinannya bagaimana. Nah, terus yang kedua kita juga melibatkan semua warga sekolah. Jadi jangan sampai program yang bagus ini hanya menjadi program dari kepala sekolah atau hanya program guru saja. Maka semuanya mulai dari kepala sekolah, mulai dari karyawan, mulai dari guru dan murid harus selalu diikutkan. Makanya dengan cara apa? Caranya selalu memberikan evaluasi dan selalu istilah Jawanya apa? Juweh dalam terus gitu ya. Juweh dalam hal yang positif. Selalu mengingatkan gitu ya. Oke, memang karena untuk melakukan apalagi ekonomi sirkular ini kan nggak bisa Bapak sendiri ya. Pastinya harus disupport dari bantuan teman-teman rekan guru pun juga anak-anak. Nah, berkaitan dengan cara komunikasi atau dalam mengimplementasikan itu, ada cerita menarik nggak Pak? Dari sisi guru ataupun anak-anak SD di saat sebelum ataupun setelah mereka tahu tentang ekonomi sirkular ini? Pertama saya melihat dari sisi negatifnya dulu. Betul, ya. Silakan. Banyak guru atau karyawan kemudian istilahnya kalau ketika program ini bertamankan pertama mesti itu ya underestimate ya. Ini kata-kata zaman sekarang ya. Apa itu ruangan segitu mosok arep digawe kolam, manfaatnya apa? Itu berkenaan dengan program yang pemanfaatan limbah air limbah wudu ya. Terus yang kedua kalau berasal dari murid.
Nah, kita mencoba kemarin melibatkan murid di program Green School itu ya, program penghijauan sekolah itu. Nah, apa itu murid-murid juga mengatakan, nah ini nanti kalau dibawa mati enggak Tat? Karena nggak ada yang rawat. Nah, itu. Makanya yang dua hal ini yang kemudian kita pakai sebagai apa itu istilahnya semangat bagi kita. Kita harus bisa menunjukkan bahwa program ini serius dan anak-anak harus bisa melihat hasilnya yang seperti apa. Gitu. Oke. Mungkin kalau tapi sejauh ini apakah responnya sudah berubah atau mungkin malah antusiasmenya sangat bertambah gitu dari guru dan juga siswa, Pak? Secara umum sebenarnya orang kalau diajak kepada lingkungan alam itu selalu mendukung. Karena hakikatnya sebenarnya mereka itu suka keindahan, suka sesuatu yang hijau, sesuatu yang indah. Nah, karena apa? Kalau kami baca memang secara sifat dasar orang pertama kali itu melihat kan sebenarnya warna hijau. Iya. Nah, makanya secara tidak sadar orang itu akan ketika melihat hijau-hijau itu mesti tertarik gitu. Makanya itu konsep ini yang kita bawa sebenarnya. Malah alhamdulillah sekarang sudah mulai istilahnya tertarik, bahkan selalu mengingatkan kapan konsep penghijauannya, kapan konsep pembenahan sekolah biar hijau gitu. Gitu, Mas. Oke, menarik ya ini bahwa saya juga barusan belajar kalau ternyata setelah saya coba sadari beberapa saat ini memang warna hijau tuh catchy banget ya Pak, maksudnya tertangkap mata dengan mudah gitu ya. Iya. Oke, kalau dari situ. Nah mungkin boleh juga dari Bapak sampaikan pesan nih untuk para Bapak Ibu sekolah yang mungkin belum atau sudah mau menuju ke ekonomi sirkular supaya juga menerima dampak positif dari penerapan konsep tersebut. Iya. Pesan kami ekonomi sirkuler atau circular school ini hendaknya menjadi program yang menasional. Karena ini sebenarnya program yang sebenarnya mudah, tapi kalau tidak segera dilakukan menjadi sesuatu yang sulit. Nah itu. Jadi pertama memang niat untuk membuat circular school itu harus ada dulu dalam diri pemimpin terutama. Nah, pemimpin sekolah kemudian mengimbas pada gurunya dan anak-anaknya. Yang kedua, konsistensi itu penting karena program yang bagus apapun tanpa konsistensi akan menjadi sebuah sia-sia. Gitu. Nah, gitu Mas. Oke, yang pertama berarti harus dimulai dari sebuah niat dulu. Terus yang kedua harus diimbangi dengan konsistensi dan pastinya komitmen ya Pak ya, komitmen bersama untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Dan saya setuju sekali kalau konsep ini harus sesegera mungkin direalisasikan karena kalau tidak semakin hari masalah akan semakin bertambah dan lain sebagainya. Nah, dalam menerapkan program-program di sekolah SD Birrul Walidain ini adakah peran serta dari instansi lain Pak atau kolaborasi sekolah bersama dengan pihak lain gitu, boleh diceritakan? Kalau di Seragen ada namanya DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup, ya. Dinas Lingkungan Hidup ini adalah sebuah instansi atau dinas yang memang dia sangat support terhadap program sekolah, terutama program penghijauan dan program pemanfaatan lingkungan. Jadi istilahnya memang DLH ini ditugasi bertugas untuk membuat semacam kerimbunan kerindangan atau bumi biar tetap lestari gitu. Betul. Jadi selama ini memang kita kerjasamanya dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup itu. Untuk bentuk kerjasamanya apa Pak? Bentuk kerjasamanya bisa pendampingan, bisa supervisi. Biasanya kita supervisi tiap 1 semester. Oh, berarti dari pihak DLHK datang ke sekolah atau kita biasanya yang sana, minta bertukar pendampingan. informasi gitu ya terkait dengan bagaimana cara melestarikan lingkungan gitu ya. Oke. Nah, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara treatment sekalian. Terima kasih sekali sudah menemani kita semua. Bapak juga terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Sragen ke Jogja menemui saya, menemui teman-teman treatment di rumah. Mungkin bisa jangan lupa juga saya sampaikan kepada teman-teman di rumah untuk follow Instagram CWTS UGM, bisa search aja CWTS UGM dan juga subscribe channel ini ya. Jangan lupa podcast Starting Point di sini. Pun juga tempatnya Bapak, platformnya Bapak SD Birrul Walidain, mungkin bisa disebutkan lagi Pak? Oh iya. Platformnya? Sebagai penutup Mas ya. Iya betul. Iya. Kami sekaligus mengenalkan ya, circular school itu sangat sepadan atau sangat gayung bersambut dengan program kita. Maksudnya kami kebetulan branding sekolah baru dengan nama
Quranic Character School. Wih, Jadi ini. keren. Quran. Itu mulai kapan Pak brandingnya? Kita launchingnya Ramadan kemarin. Oh, Ramadan kemarin, oke. Karena salah satu yang pengen kita tekankan ke anak-anak adalah karakter Qur'annya. Dan salah satu karakter Qur'an itu menjadi Khalifatullah fil ard. Dan Khalifatullah fil ard itu intinya ya melestarikan bumi. Melestarikan bumi. Nah, ini sangat pas kan dengan ekonomi sirkuler. Iya. Nah, makanya kami SD Birrul Walidain Muhammadiyah itu sekarang embel-embelnya jadi Quranic Character School. Oke. Untuk Instagramnya Instagram dan juga dan YouTube. Facebook atau YouTube-nya sama namanya SD Birrul Walidain Muhammadiyah. Nah, mohon silakan follow dan subscribe di IG maupun di Facebook dan di YouTube kami. Oke, terima kasih Bapak. Semoga lancar program-programnya. Selamat juga atas branding barunya. Iya. Semoga semakin diberikan kelancaran ya ke depan. Salam untuk Bapak Ibu guru di SD Bapak pun juga teman-teman murid di SD tersebut. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Rosid Mustafa MPD selaku Kepala SD Birrul Walidain Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Terima kasih juga untuk teman-teman Trademates yang sudah menyaksikan kami dari awal. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya Boy Arga Putra Pratama dan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.